surat Toha, surat Yasin, apakah di sana ada indikasi bahwasannya Toha dan Yasin adalah nama dari Nabi kita Muhammad SAW? Tidak ada dari tidak ada. Adapun yang dibuat-buat oleh sebagian orang dan mengatakan ini adalah nama beliau, ini nama beliau, ini butuh dalil dan tidak ada dalil yang menguatkan pendapat tersebut. Tidak ada indikasi. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, sahabat Cahaya yang dirahmati oleh Allah. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahaya 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu beserta sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe kami, jazakumullah asal jasa. Di kesempatan kali ini kembali kami menanggapi ceramah dari Ustadz Wahabi. Ini Ustadz muda ya, mungkin Ustadz baru netas ini kayaknya ya, Wahabi yang baru netas ini kayaknya ya. Nabi Muhammad SAW itu namanya bukan hanya Muhammad. Nama yang melekat kepada beliau itu yang paling masyhur ada dua, yaitu Muhammad dengan Ahmad. Muhammad itu pemberian dari nama dari kakeknya, yaitu Sayyid Abdul Muttalib. Kemudian nama Ahmad itu adalah nama panggilan dari kalangan para malaikat ya, jadi Nabi Ahmad. Dalam Al-Quran pun mimba di ismuhu Ahmad. Dalam Quran pun Nabi Muhammad itu juga namanya Ahmad. Dan banyak nama-nama lain. Saya menemukan dalam sebuah kitab, insyaallah dalam kitab Ihya Ulumuddin, cuman saya lupa nomornya, juz dan nomornya, ya, tapi saya sangat ingat bahwasanya Nabi Muhammad itu mempunyai 300 nama dalam sebuah kitab. Tentunya ulama bukan sembarangan ya, ulama tidak sembarangan mekan nama-nama lain kepada Nabi kita Muhammad SAW selain namanya ya, tidak asal-asalan. Tentunya beliau itu yang lebih paham tentang hal ini. Namun oleh orang-orang Wahabi ini biasalah ya, apa yang tidak diketahui dianggap tidak ada dalilnya, itu Wahabi. Ini sudah menjadi rahasia umum, apa yang tidak diketahui dianggap tidak ada dalilnya. Mari kita simak dulu sedikit cuplikan ceramah dari Ustadz Salafi Wahabi yang mengatakan nama Toha dan Yasin itu bukan nama Nabi Muhammad. Nah, mari kita simak videonya. Adapun surat Toha, surat Yasin, apakah di sana ada indikasi bahwasannya Toha dan Yasin adalah nama dari Nabi kita Muhammad SAW? Tidak ada dari tidak ada. Adapun yang dibuat-buat oleh sebagian orang dan mengatakan ini adalah nama beliau, ini nama beliau, ini butuh dalil dan tidak ada dalil yang menguatkan pendapat tersebut. Tidak ada indikasi bahwasanya Yasin atau Toha itu adalah nama dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada indikasi bahwasanya Toha dan Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalil, butuh dalil ya. Ya memang, karena memang miskin dalil ya. Rata-rata Ustadz Wahabi itu miskin dalil, makanya minta dalil ya. Kalau tidak miskin dalil ya ndak usah tanya dalil, kan sudah tahu sendiri dalilnya. Karena ini apa-apa yang tidak diketahui oleh Ustadz Salafi Wahabi ini dianggap tidak ada dalilnya, padahal ada. Cuman mereka saja yang kurang banyak baca, kurang banyak bahan bacaannya. Dan memang orang-orang Wahabi ini tidak mau kitab-kitab
yang bukan karya ulama mereka, diharamkan, sehingga ilmunya itu saja. Ilmu bid'ah itu sudah ya kemana-mana, ilmunya bid'ah, menjadi password ya, menjadi keyword. Bid'ah itu menjadi password, kata kunci ya, menjadi kata sandi, menjadi kata kunci ya. Jadi kemana-mana bid'ah, sana bid'ah, ngalor bid'ah, ngidul bid'ah, ngetan bid'ah, ngulon bid'ah, dhuwur bid'ah, ngisor bid'ah ya, ini itu bid'ah ya. Itu saja ilmunya, tidak ada yang lain ya. Mari kita simak apakah betul ya, Toha dan Yasin itu bukan nama dari Muhammad SAW. Mari kita simak penjelasan dari sebuah kitab. Ini adalah dalam kitab Dalailun Nubuwah, karya dari Imam Baihaqi, yaitu ulama muhaddis, salah satu dari ulama muhaddis, tentang nama Toha dan Yasin ini ya. Apakah betul apa yang disampaikan Ustadz tadi? Tidak ada dalilnya, tidak ada rujukannya. Mari kita langsung simak bersama-sama. Kitab Dalailun Nubuwah bil Baihaqi, di sini dijelaskan Abu Zakaria telah berkata, bagi Nabi kita Muhammad SAW ada 5 nama ya yang terdapat pada Al-Quran. Yang pertama Muhammad, kedua Ahmad, ketiga Abdullah, keempat Toha, dan yang kelima Yasin. Di dalam kitab As-Sifa, wa qala Allah Ta'ala Yasin wal Qur'anil Hakim al-ayah. Ikhtalafa al-mufassirun fi makna Yasin ala aqwal. Ya, para ulama tafsir berlainan pendapat untuk menentukan di dalam makna ya Yasin atas beberapa qaul. Fahaka Abu Muhammad Makiyun, maka Abu Muhammad Maki telah menceritakan annahu, sesungguhnya beliau, ruya telah diceritakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwa annahu qala li, beliau bersabda, li 'inda rabbi asyratu asma'in dzakara minha, untukku di sisi Robku itu ada 10 nama yang tersebut. Di antaranya dari 10 nama itu anna Toha wa Yasin ismani lahu, bahwa sesungguhnya Toha dan Yasin adalah 2 nama untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan Abu Abdurrahman As-Sulaimi telah menceritakan dari Ja'far Shadiq annahu, bahwa sesungguhnya beliau dimaksud ya sayyidu adalah mukhatabah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Ibni Abbas nama Yasin ya insan arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dalam kitab tadi nama Yasin ada ya, ada dalilnya. Cuman karena orang Wahabi ini minim literasi, minim referensi, hingga apa yang tidak diketahui dianggap tidak ada dalilnya. Padahal dianya saja yang kurang banyak baca, kurang banyak referensi, kurang banyak literasi, kurang banyak bacaan. Kenapa kok kurang banyak bacaan? Karena lebih sibuk membid'ahkan orang. Karena memang Wahabi wawasan agamanya hanya bid'ah. Jadi tidak sibuk yang lain itu ya, tidak mempelajari ini itu, tidak. Cuman sibuknya bid'ah itu saja. Makanya lebih cocok asongan bid'ah. Manhaj salah, manhaj asongan bid'ah. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan tanggapan kami terhadap ceramah Ustadz ini ada manfaatnya bagi kita bersama, menjadi tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.